Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi washabihi ajma'in ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adapun kebersihan zahir dapat dicapai dengan meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan menekuni amal-amal yang saleh, di samping memakmurkan batinnya dengan akhlak yang terpuji, maka sempurnalah kebersihannya. Kalau tidak, ia hanya akan memiliki sebagian saja dirinya, sekedar kejauhannya dari sifat-sifat dan perbuatan yang tercela, serta kedekatannya dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Termasuk dalam lingkup kebersihan zahiriyah ialah melaksanakan tuntunan syariat berupa menghilangkan kotoran tubuh, bersuci dari hadas dan najis, antara lain dengan menghilangkan bulu-bulu sekitar kemaluan, ketiak dan sebagainya dengan mencabuti atau mencukurinya, menggunting atau meratakan kumis dan memotong kuku. Cara memotong kuku yang disukai ialah mulai dari telunjuk tangan kanan sampai kelingkingnya, dan dari kelingking tangan kiri sampai ibu jari, kemudian mengakhirinya dengan kuku ibu jari tangan kanan. Adapun untuk kedua kaki, dimulai dengan kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan kelingking kaki kiri, seperti dalam cara memasukkan air di sela-sela jari kaki pada waktu berwudu. Makruh mengundurkan tugas menghilangkan bulu dan kuku ini lebih dari 40 hari. Di antara kebersihan zahiriyah yang hendaknya diperhatikan pula ialah menghilangkan sisa-sisa kotoran, yakni daki, dalam lipatan-lipatan tubuh di samping mengalirkan air ke dalamnya ketika mandi. Demikian pula membersihkan kotoran mata dan hidung serta sisa-sisa makanan yang tertinggal di antara gigi-gigi. Dan hendaknya engkau membiasakan diri membersihkan gigi dengan siwak, yakni sikat gigi, sebaiknya dengan menggunakan sepotong ranting pohon arak, yaitu sejenis kayu yang lunak dan mengharumkan mulut. Lebih sangat dianjurkan pada saat hendak mulai melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran atau hadis, mendaras ilmu dan sebagainya. Dan hendaknya sering-sering mencuci pakaian engkau setiap kali menjadi kotor, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga menyerupai kaum musrofin. Sehingga menyerupai kaum mutrifin atau orang-orang yang kaya yang berpoya-poya secara berlebih-lebihan. Di antara hal-hal yang ada kaitannya dengan kebersihan ialah meminyaki jenggot dan menyisirnya rapi. Demikian pula semua rambut yang dipelihara. Selain itu, hendaknya engkau bercelak atau menghitamkan bulu mata dan sekelilingnya dan sekeliling mata dengan ithmit, bubuk celak dari batu khusus, setiap 3 hari sekali. Diriwayatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah memudahkan langkah kita sehingga kita bisa masuk di tempat yang dinamakan adalah sebuah tempat yang dijuluki dengan taman surga, dan tempat ini merupakan adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan tidaklah orang mukmin terlihat melainkan di tempat-tempat semacam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqamahan kepada kita zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Wal Imamul Haddad berbicara masalah nadhafah, kebersihan, baik itu kebersihan zahir ataupun kebersihan batin. Dan beliau mengatakan, siapa orang yang membersihkan, barang siapa yang menghiasi zahirnya
bimulazamatil a'malis salihah, dengan mengerjakan menekuni amal-amal saleh. Sudah kita jelaskan kemarin malam di Masjid Raya. Yang dimaksud dengan amal saleh adalah setiap amal yang mendatangkan ridha-Nya Allah. Itu amal saleh, amal baik. Dan setiap perbuatan yang mengakibatkan murkanya Allah, maka sungguh itu adalah merupakan sesuatu amal yang buruk. Amal yang baik, amal yang mendatangkan ridha-Nya Allah. Amal yang buruk, amal yang mendatangkan murkanya Allah. Nah, siapa orang yang menghiasi zahirnya dengan menekuni amal-amal yang saleh, apapun itu, di samping itu dia makmurkan batinnya dengan akhlak yang terpuji. Wa amara batinahu bitakhalluq bil akhlaqil mahmudah. Yang zahir amal saleh, yang batinnya dengan akhlak-akhlak itu. Faqad kamulat nadhafatuh. Maka jawabannya, sempurnalah kebersihannya. Sempurna nih orang bersih, nadhif. Wa illa, kalau tidak, falahu nasibun minha, maka ia hanya memiliki sebagian saja darinya, sekedar kejauhannya dari sifat-sifat dan perbuatan yang tercela, serta kedekatannya dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tergantung. Kalau ingin sempurna, ikuti manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kesempurnaan manusia tergantung kadarnya itu bagaimana peneladanannya terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Haddad menyebutkan termasuk daripada ruang lingkup atau agsamun nadhafah, bagian-bagian kebersihan yang sifatnya zahir, yang mana semua itu adalah merupakan tuntunan syariah kepada kita semua, daripada seperti menghilangkan kotoran tubuh, juga di sana bersuci dari hadas dan najis. Min dzalik, diantaranya izalatu sya'ril 'anah, yaitu diantaranya menghilangkan rambut yang tumbuh di sekitaran kemaluan. Nah, ada dihilangkan al-'anah, sya'ril 'anah, rambut yang tumbuh di sekitaran kemaluan. Naam. Wa natful ibti, atau begitu juga di sana natful ibt, yaitu membersihkan atau menghilangkan rambut yang tumbuh di bagian ketiak, baik itu dicukur atau dicabut. Wa qassus syarib, begitu juga kumis. Kumis itu harus dipotong. Kumis dipotong, jenggot yang dibiarkan. Jangan kebalik, kumis dipanjangkan, jenggot yang dipotong. Ada mukhalafatus sunnah. Bagaimana yang tidak punya jenggot? Ya tidak jadi masalah. Kenapa? Yang punya jenggot ya alhamdulillah. Yang tidak punya tidak jadi masalah. Jangan masalah ini dipermasalahkan. Mencela orang haram, memaki orang haram. Jangan. Begitu. Wa sya'rul 'anah, wa rambut yang tumbuh di sekitaran kemaluan dianjurkan bagi laki-laki untuk mencukurnya. Mencukurnya. Wa bagi perempuan untuk mencabutnya. Wahakadha. Wali hikmah, semuanya ada hikmah. Laki-laki dianjurkan untuk mencukur agar li ziyadatil quwwah fi syahwah. Wa perempuan mencukurnya supaya tad'if fi syahwah, untuk melemahkan syahwatnya, laki-laki untuk menguatkan syahwatnya. Wahakadha. Semuanya ada hikmah. Akan tetapi apabila perempuan merasa sakit dan membawa mudarat baginya, maka tidak jadi masalah untuk dicukur. Nah, wahakadha. Begitu juga taglimudz dzufr, motong kuku. Memotong kuku
kuku dipotong. Jangan jarinya yang dipotong, kukunya yang dipotong. Naam. Wa yustahab, dan di sini kita diatur, dianjurkan untuk, coba lihat, Islam itu bersih. Tidak ada acak-acakan. Islam itu bersih. Yang punya rambut ayo dirapikan, yang punya jenggot ayo dirawat, yang punya kumis ayo dibersihkan, dirapikan. Kumisnya sampai ke sini makan, ya Allah. Bilang rasa apa, gerasangan, Allah. Kita potong, dirapikan, bismillah. Rapi, masya Allah. Kata. Nih motong kuku dianjurkan ayyabtadi'a min sabbabatil yumna. Dimulai dari sini. Ila khinsiriha, sampai ke sini. Sini. Yang motongkan anak sini. Sini. Dari kanan. Ini tinggal dulu. Kemudian setelah itu min khinsiril yusra, dari kelingking kiri sampai ibhamnya, dan diakhiri dengan ini. Memang ada lagi cara-cara yang lain, tapi yang paling mudah diingat ini. Ini. Adapun kaki, Arab kaki dari sini sampai ke sini. Dah selesai. Itu. Dan dianjurkan bagi orang yang sudah motong kuku untuk dibasuh. Jangan sampai langsung digarukan, itu bisa menjadi penyakit. Naam. Wa amma rijlan fayabda'u bi ghusl wa takhrifil wudu'. Wa yukrahu ta'khir. Nah, ini jangan sampai 40 hari kada ditatak-tatak. Lebih 40 hari. Ya Allah. Makruh menunda itu sampai lebih 40 hari. Makruh, ayo cukur, dihilangkan. Jangan sampai masya Allah kukunya panjang, di sininya panjang. Ada yang mau sampai ke sini kukunya. Masya Allah, kenapa? Panjang kukunya. Untuk apa? Supaya bergaru aja. Kadang bisa udah bagus. Bismillah. Jangan. Atau yang lain tumbuh panjang lah, jangan. Itu jadi hal yang kada bagus dah. Nah, wa min dzalik, di antaranya lagi apa? Izalatul awsakh allati tajtami'u fi ma'atifil badan. Di antaranya lagi adalah yaitu menghilangkan daki. Biasanya berdaki. Bani Adam, manusia lemah, masya Allah. Kayak apa aja bungasnya berdaki, gisik berdaki orangnya. Apa ya berdaki orang. Ang bungas aja berdaki, maginya nang. No berdaki, masya Allah. Berdaki. Nah. Wabil khusus yang diperhatikan adalah lipatan-lipatan tubuh. Apalagi yang yang berat badannya gemuk itu biasanya kan maatif. Apalagi kalau mandi besar harus diperhatikan. Nah, lubang pusatnya kayak lubang kelikir. Nah, itu diperhatikan, masukkan air di sini, masukkan air. Tidak harus di sana, harus yakin dimasukkan gitu. Timbul kalinya kan biasa aja sudah galabatit. Jangan terlalu, masukkan lagi segayungan ke dalam telinga, keluarnya dimuntung, masya Allah. Sudah. Nah, wa ma yajtami'u minar ramsi 'alal 'ainain. Nih, kotoran mata bil khusus bangun tidur. Makanya sebelum wudu bangun tidur ini dulu yang dihilangkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bani Adam lemah. Bangun tidur langsung ada kotoran di sini. Ya Allah, apa yang kau sombongkan? Sombong. Apa yang disombongkan? Lagi sakit mata, bangun gini. Lampit matanya. Subhanallah. Begitu juga di samping daripada kotoran yang keluar dari mata kita, begitu juga yang ada di hidung. Tapi jangan di hadapan orang lagi pengajian ngupil, ya Allah. Maka lima tuntung mengatik pulang kamu katuk.
Bahkan haji kasbul pulang, ya Allah. Apa? Harus ada mungkin. Makanya ketika wudu kita sunnah istinsyak dan madmadah, masukkan air ke mulut dan ke hidung supaya keluar kotoran yang ada di hidung kita. Jangan ketika pengajian, masya Allah, pastilah sangu tisu. Lah, jangan. Itu. Lagi kalau berhingusan pilek. Bismillah. Sangu tisu berlilihan. Manusia lemah. Ya. Ada di hidung. Begitu juga wa minat ta'am bainal asnan. Begitu juga yaitu membersihkan gigi. Membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang tertinggal di gigi, dibersihkan. Pakai apa namanya? Dengan siwak atau pakai apa? Apa tuh, kulit gigi kah? Tusuk gigi. Kalau pakai tusuk gigi dianjurkan seperti ini. Jangan di hadapan orang. Nah, makanya biasanya kalau ulun lihat Habib Umar itu kalau habis makan kan biasanya dibasuhkan pakai pembasuhan. Karena kalau kita pikir-pikir, kobokan itu tuh kurang efektif membersihkan tangannya. Ini kobokan. Sebutin kobokan orang berapa ikong? Hah? Paling gak ada berdua. Tak, karena wadah kobokannya tapi ada berlima nang mencelup di situ. Nang sikung ini mencelup. Habis sudah itu kuman berataan itu sudah. Nang kedua pulang mencelup pulang. Nang ini nang untung mana? Nang pemulaan, nang penambayan nih nang untung kumannya tertinggal. Nang kedua nih menjemput kuman nang di situ, tertinggal pulang kumannya. Nang ketiga lalu makan kuman bertahan. Nang sehat mana? Tuh. Nang nomor 1 tadi tah. Nah, nang bagusnya kobokan tuh ya nang. Nah, boku boy. Nah, boku boy. Kita dikubuyakan, pulang dikubuyakan. Itu kan paling kalau menurut ulun pang. Basuh tangan. Biasanya Habib Umar itu habis makan di kumur-kumur pasti itu, menghilangkan sisa-sisa kan. Terus dibawa keluar. Nah, kalau di wadah kita beraput tupang banyunya itu sudah. Makan sedikit barokahnya. Wahakata. Setelah itu baru sunnah bersihkan. Itu dibersihkan sunnah. Begitu juga wa alaika tanzifu famika bisiwak. Kemudian sebaiknya lebih baik lagi hendaklah engkau membiasakan diri membersihkan gigi dengan siwak. Wa kaunuhu min arak aula, dan sebaiknya menggunakan sepotong ranting pohon arak. Lain arak arak sejenis kayu yang lunak dan mengharumkan mulut. Ini macam-macam maratibul arak. Adapun siwak yang biasanya kita pakai itu di antara benda yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Siwak. Dan bagi orang yang siwaknya baru menyenungkar setelah dipotong, dianjurkan untuk menghisapnya. Dihisap, ditelan langsung. Itu ada sedikit obatnya di sana. Tuh, siwak. Jangan ketinggalan. Mana siwaknya? Halusnya. Oh, sesuai lawan siwak. Kayak siwak. Rakaatan bisiwakin khairun min sab'ina raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat memakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, jangan ketinggalan. Cinta sama Nabi Muhammad masa ketinggalan. La ilaha illallah. Tuh kalau Habib Umar tuh di kantong jubah beliau tuh 3-4 siwak di situ.
Dan ini benda yang paling dibenci oleh syaitan, makanya sering ketinggalan. Kalau ini ketinggalan kita koler berbulik, tapi kalau rokok yang ketinggalan berbulik tuh. Nah, siwak. Siwak. Nah, yang baca kitab ada siwak. Mana? La ilaha illallah. Tuh syaitan gak ada hakunnya, ditinggal aja. Nah, dulu belajar di Tarim ketika babus siwak. Belajar fikih guru, babus siwak. Sebelum belajar babus siwak ditanya dulu, mana siwaknya kalian? Diangkat semuanya. Nah, siwak. Kalau tidak ada siwak udah menjadi belajar. Sudah. Ilmu itu yang diamalkan, bukan hanya yang dipelajari. Siwak. Wa yuta'akkad, dan sangat dianjurkan memakai siwak inda iradatid dukhul fil ibadah. Ketika hendak memulai ibadah seperti sholat, baca Al-Quran atau hadis atau mendaras ilmu dan sebagainya, dianjurkan. Begitu juga masuk rumah dianjurkan pakai siwak. Masuk rumah. Dan seperti itu juga orang yang sedang sakarat. Tahu sakarat? Lain wadai sakarat, dua sakarat, sakaratul maut. Tuh dianjurkan disiwak. Karena itu memudahkan keluar ruh. Dan orang yang istiqamah memakai siwak, paling minimal dia akan dapat husnul khatimah. Masih malas pakai siwak? Allahu akbar. Ada siwak. Ya supaya bersih kayak apa aja ya dibasuh. Kalau sudah karas mana udah nukar ya. Paling berapa harganya? 15.000. 15.000 saya ikat tuh halus-halus, orang ganal cari sesuaikan lawan nang halus tuh kalau pindah benar kita sangkang di mana kah? Ganal gini nyaman juga sedikit no. Apa? Ada siwak. Nah, ini kada pernah sampai menjelang wafat Nabi Muhammad bagaimana? Beliau memandang kepada Abdurrahman yang sedang masuk pada saat itu. Untungnya ada siwak. Sayyidatuna Aisyah tahu kesukaan suami apa, diambilkan siwaknya, dilunakkan dengan air liurnya, kemudian disiwakkan ke mulutnya Nabi Muhammad. Disitulah Aisyah mengatakan, saya berbangga diri dari istri-istri Rasulullah yang lain. Kenapa? Karena akhir hayatnya Nabi Muhammad, air liurku bercampur dengan air liurnya. Itu siwak. Bebinian jangan kada bersiwak, siwak juga. Tengok di sini siwak, nah, di sini siwak, nah, itu siwak. Ini rokok yang di sini masya Allah. Siwak, wajar ya anak-anak kita bersiwak. Ayo siwak. Paling panjang seini, masing-masing. Paling pendek seini masing-masing. Seini paling panjang, seini. War Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan sahabat berdua, ada pohon siwak arak dipotong, kemudian dikasih sama Nabi Muhammad satu, yang lurus dikasih sahabat itu. Maka sahabat ini mendapatkan yang lurus, dia mengatakan, lah ya Rasulullah, saya tidak mau yang lurus. Anta aula biha, engkau lebih berhak mendapatkan yang lurus, saya yang biasa aja. Lah, kata Nabi Muhammad, engkau yang lebih utama. Tidaklah dua orang berteman di suatu masa yang dia lalui di dunia, melainkan besok bakal ditanya oleh Allah, apakah engkau telah menunaikan hak saudaramu? Kau yang lebih berhak, silahkan yang lurus. Yang bengkok Nabi Muhammad. Siwak itu tidak pernah ditinggal. Orang kadang-kadang masya Allah terlalu pintar atau apa, ada yang yastagdzir. Yastagdzir itu jijik dengan siwak. Ada apa? Orang habis makan seperti ini yastagdzir, jijik. Itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Tuh makan, bujur-bujur di piring tuh habisakan, jangan sampai ada nasi lagi. Bujur-bujur habis-habis. Li'annakum la tadruna fi ayyi syai'in barakah. Kalian tidak tahu di mana berkahnya ada. Habis sih bujur-bujur. Kada apa-apa, hendak gancang makan tuh kada apa-apa. Buatnya dulu sedikit, kan hendak bertambah gampang aja. Ini bilang, oh mak, lindung. Lain kucing lagi ayam nang duduk. Bilang banyak banar, sudahnya nang prasmanan. Uma berataan iwak dibuatinya, mulai kelatau sampai nang iwak uma liwar, la ilaha illallah. Kada menangati gancang makan.
Cuma itu Pang parak lawan tuan guru, batatai guru aja makan aja. Nya tahu di hadapan guru tuh banyak makanan. Sate ada, begitu pulang ayam panggang ada, seblak ada, pentol ada, macam-macam ada, masya Allah. Nak parak gue berkah napa? Satenya 15, ini 10 mambil sudah. Berkah nang apa? Tuh ada maknanya tuh kisahnya tuh. La ilaha illallah. Nah, itu pakai siwak. Begitu juga wa tanzifu thiyabika bil ma kullama tadanasat min ghairi ifratin wa tashabbuhin bil mutrifin. Begitu juga membersihkan baju, tuh baju dibersihi, apalagi hendak hadir maulid. Oh, hendak hadir maulid kenapa kada bersih baju? Hendak hadir majelis harus bersih baju. Hadir maulid seakan-akan kita di sana untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Paling bersih, gosok baju. Gosok baju rapi. Dahulu tahun 94, 95, 96 selagi harus dibawa kuitan ke sekumpul tuh pakai alfa aja, al-fatihah, pakai alfa. Ini ada alfanya masih dibawa. Jadi abah tuh sekumpul dengan ulun tuh sebelumnya pakai taksi aja, guring ulun di sekumpul. Musola tuh di kini kalau umpamah hadap musola di sana, ulun sering duduk di sini, situ teguring, sekumpul dibawa ke sekumpul, halus dibawa. Nggak tahu kita berkahnya di mana kan? Abah tuh bawa. Jadi abah tuh tulak kadang-kadang pakai kendaraan. Jadi tulak itu pakai jaket aja, jaket. Habis itu bersalawar, ulun juga bersalawar juga. Lalu baju dalam tas supaya kada riget. Sampai langgar yang di muka situ hanya bersalin. Jadi baju itu bersih. Nangarnya keranakan kalau menghadang maulid itu lawas, gelisah dan sebagainya. Kadang-kadang belisah digawil pakai ibu jari batis. Diam lagi, kadang-kadang teguring. Nisfu Sya'ban kesekumpulan pakai alpatus sampai abah tuh terungkap buku batis sidin. Begitu pulang takana standar. Habis itu pulang bannya pulang kena paku berjalan. Julun sampai kemana berjalan? Sampai Kepal 7 jalan. Aja sampai menangis, jangan sampai ada nambah. Itulah dibawa ke tempat-tempat orang-orang yang soleh, tempat-tempat turunnya rahmat, tempat-tempat orang barokah. Sekumpul masalah sungkun masih halus dulu. Dan biasanya sore-sore, bukan sore tengah hari, biasanya kan datang kada langsung merawan dulu kan, ada rawan di muka tuh, warung-warung sampai ini masih ada. Ternyata warung itu Jarabah ulun warung arwah kayu ulun juga di situ, makan di situ. Jadi mutawatir jadinya, musalsal. Mulai kai sekumpul bersih rapi, sekumpul tuh pakai minyak harum dulu, minitri atau apa dulu, rame sekumpul kayak itu. Ini kayak apa, hendak perennya maulidan tapi baju bilang yang Allah di juhud kirinya barat bajunya dingin, korenah di sininya bilang nang ya Allah, bismillah menghadap sama Nabi Muhammad pakai bismillah karum, adab keluar ke majelis ta'lim, ayo bismillah adab. Bahkan disebutkan di dalam kitab ketika kita masuk ke majelis ilmu kita harus membayangkan, memusyahadahkan bahwasanya majelis tersebut adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ta'zim kita. Wal madad ala gadril mashhad, dan madad itu tergantung pandangan hati seseorang. Seperti itu. Nah, ditapas baju min ghairi ifrat, tanpa di sana min ghairi ifrat, tanpa berlebihan sehingga menyerupai kaum mutrifin. Siapa itu kaum? Orang-orang kaya yang berpoya-poya secara berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu wala
Terus silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak senang orang yang berlebih-lebihan. Silahkan makan, silahkan minum. Nah, tergantung takarannya masing-masing. Tergantung takarannya masing-masing. Nah, itu. Tahun 2000 kada kasih kumpul lagi sudah karena masuk pondok tahun 2000. Tapi setelah itu kawal lagi ke sekumpul, sampaikan dulu belajar Hawashi Al-Madaniyah sekumpul, sampai pas ketika Abah Guru itu umroh atau apa dulu tuh yang ulun paksakan keluar karena Jarsidin bisa jadi pertemuan terakhir atau apa. Nah, itu paksakan keluar soalnya rame hari Ahad tuh tulakan. Kayak 2006 2005 beliau wafat. 2005 beliau wafat. 2006 kita keluar dari pondok, langsung setelah itu ke Hadramaut. Mahakata. Nah, mudahan dapat berkah beliau kita insyaallah. Nah, rame dulu masya Allah. Di luar situ bang, nancaknya situ Pauduan, situ kan WC sebelum dia. Sempama di sini di Pelatar. Makanya lo ya kalau ke sekumpul melihat situ keingatan, oh di sini rancak di bawah Abah. Situ bang duduknya sudah. Ngarem bawa anakan kan kita bawa ke dalam bang. Kadang-kadang ya itu bang, kadang-kadang betaksi, guringnya di sekumpul, guringnya di sekumpul, bangunnya di pemurus. Wah, itu karomatnya tuh luar biasa itu. Kita angkat diangkat di anggung. Nah, itu. Li'annakum la tadruna fi ayyi syai'in barakah. Kalian tidak tahu di mana berkahnya. Dan keberkahan itu tidak harus dirasakan langsung. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun baru kerasan, oh ini berkahnya. Kadang kayak makan lombok Pak langsung kayak itu juga ketulahan. Ketulahan kayak itu juga. Jangan unggut-unggut. Kayak boneka di mobil aja gitu unggut-unggutnya nih. Ketulahan tuh Pak Haji Kasbulai kadang kayak makan lombok pak ikut langsung padas kada. Seorang pindah kada mengaruan, magin maksiat, magin ini mendustai orang, membunguli orang, menipu itu ketulahan. Kadang-kadang ketulahan tuh kan yang terbalik nang kayak itu Bang kada. Itu ikam nang makin jauh tuh. Ketulahan tuh ngarannya. Nah, kayak itu juga berkah kada langsung Bang kita dapat langsung kada. Bisa jadi nah kita nang saat ini adalah berkah 10 tahun yang telah silam kita ketemu dengan para aulia wassalihin. Apalagi dulu nisfu Sya'ban sekumpul itu ingat, masya Allah. Buku murid itu di tangan tuh Bang, minyak harum dulu tasbih. Kaset aja dulu yang diputar. Siapa nang ampun kaset itu Haji Kabul Haji siapa? Manu kaset sedit tuh. Ya alhamdulillah sempat duduk di majelisnya para aulia wassalihin. Setidaknya kalau besok di hari kiamat ditanya pernah duduk lah, alhamdulillah pernah duduk ya bismillah. Nah, kan seperti itu ditanya pernah duduk lah di majelisnya orang saleh, alhamdulillah pernah duduk ya bismillah. Wa minas sunnah tabi ahli nadhafah. Oke, seperti itu juga sunnah-sunnah yang mana diantaranya itu ada kaitannya. Nah, dengan kebersihan ialah meminyaki jenggot. Nah, jenggot diminyaki. Bagi yang jenggotnya panjang, jenggotnya sebilah dua bilah, panjang diminyaki. Karena musim hujan pagat, apa yang diminyaki? Nah, bismillah. Minyak harumi, oh rapi, masya Allah. Kalau nyepina ada uban-ubannya sudah dipacari, oh, jadi supaya ya sangka orang masih anum lah gitu nah. Padahal sudah anum juga. Wa tarjiliha bil musht, disuruh disisir. Karena kan yang kada pernah tertinggal Nabi Muhammad itu sisir, minyak harum, ini siwak kada pernah tertinggal di kantong. Sisir tuh rapi. Begitu juga di sana rambut seperti itu juga adalah rambut. Nah, yang dipelihara, rambut yang dipelihara.
pelihara rambut. Nabi Muhammad itu kan kadang-kadang seini rambut sini, kadang-kadang seini rambut sini. Suah panjang rambut lah. Dulu sampai mana? Ke pinggang. Mana fotonya? Nak melihat mukanya benar, kayak apa saat itu? Ke sini lah, kadang-kadang menyentuh telinga, kadang-kadang seini. Itu rambutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Wal iktihal, pakai celak. Kalau bisa pakai ithmit. Itu bubuk celak dari batu khusus. Tapi kalau kada ada ya sudah yang ada ya. Nah, yang ada ya sudah. Jangan pakai harang. Memang ya Allah, kayak mayat hidup aja lagi no. Takana hujan lilih ke sini, masya Allah. Wa kana alaihi salatu wasallam yaktahil fi kulli lailatin kadzalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercelak tiap malam hari, tiap malam bercelak. Ayo baca lagi setelahnya. Ayo bismillah. Ayo bismillah. Demikian pula hendaknya memakai minyak wangi secukupnya guna menutupi bau badan yang tidak sedap. Tuh, pakai minyak harum. Mana minyak harumnya? Ada juga. Oh, masya Allah. Wala siwak, wala minyak harum. Ya khair. Handphone ada? Handphone ada. Bawa. Tuh harus diperhatikan. Minyak harum, siwak, itu harus ada sudah no. Minyak harum, tasbih harus ada. Tasbih mana? Ada juga. Haula wala quwata illa. Ini malah kan orang mana tahu mana kena, awas. Nah, minyak harum mana? Mana? Minyak harum. Oh, mas. Kasturi. Masya Allah. Tasbih adalah. Tapi ganal batu utas pada tasbih ya bagi saya. Ya Allah, luar biasa tuh tasbih. Nah, dikatik kada dikatik. Untuk Allah tuh. Nah, tasbih. Tasbih wala Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ayo terus. Terlebih lagi pada waktu menghadiri Artinya sholat. memakai minyak harum untuk menutupi bau badan yang tidak sedap, bil khusus minal insan wa ghairihi. Ayo wa yata'akkad. Terlebih lagi pada waktu menghadiri sholat Jumat dan hari raya serta setiap pertemuan orang ramai. Setiap perkumpulan orang ramai itu pakai minyak harum. Ini kada minyak harum bilang nang oma haning dihiga nah. Migrain langsung ya ini napa harus harum. Bismillah. Apalagi meragap tuan guru. Tuan roh guru diragap. Nak rabah sini langsung. Rambut kada bersampo, kopiah sudah 2 kali haul, baju nang bakas bulan Julhijjah semalam. Haula wala quwata illa billah. Meragap tuan berikit. Mun Nabi itulah harumnya Nabi toh. Terus lagi nah. Harumnya Nabi. Subhanallah, harumnya Nabi Muhammad. Wa idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Nabi Muhammad tuh kalau sudah beliau melalui suatu jalan, orang semuanya tahu ini bekas Nabi Muhammad tadi lewat di sini. Kenapa? Aromanya luar biasa. Apabila Nabi Muhammad meletakkan tangannya di atas kepala anak kecil, maka wanginya tersebut melekat sampai 3 hari 3 malam. Wahwa, dan beliau adalah orang yang wangi meskipun beliau tidak pakai wangian, bahkan araknya, bahkan keringatnya beliau dijadikan minyak lebih harum daripada kasturi, misik. Kalau keringat kita, oh jangan main-main. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dan sering menggunakannya
sedemikian sehingga kadang-kadang tampak belahan rambut beliau berkilat karenanya. Berkilat Karenanya. Itu rambutnya seperti itu. Kelihatan di sini. Kadang-kadang berkaca pakai banyu. Nah, itu rapi. Ada depan. Sudin tu jah. Ada rapi. Itu juhud tahu ada aja. Lain juhud nih tuh. Dasar zuhud tuh lain andakannya lain di penampilan. Zuhud tuh andaknya di sini nah. Penampilan nih lain masalah lain kadada. Zuhud tuh kadada kaitannya lawan penampilan, lawan style. Kadada apa? Zuhud tuh nih di sini. Zuhud. Ya Allah. Terus. Tentunya hal ini semata agar dicontoh umatnya. Seandainya tidak demikian, niscaya beliau tidak perlu memakainya. Sebab tubuh beliau selalu berbau sedap dari aslinya. Allahumma shalli wa sallim. Walaupun kada minyak harum, tapi sidin memakai itu supaya diikuti oleh orang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo baca. Sehingga diriwayatkan bahwa para sahabat menyimpan titisan peluhnya untuk dijadikan pewangi tubuh mereka. Allah. Bagi laki-laki disukai menonjolkan wewangian yang dipakainya, sedangkan bagi wanita dianjurkan menyembunyikannya kecuali di hadapan suami dan keluarga terdekatnya. Nah itu kalau laki-laki ada apa-apa nang semerbak, ambil nang mukhallat, ambil nang ud, lain sebagainya, misik, ambil di situ. Tapi kalau perempuan yang ya jangan terlalu mencolok lah, asal menutupi aroma badan yang kada nyaman aja. Tapi kalau di hadapan laki, wah itu bibiniannya mandi minyak harum, ada bangunnya ada, harum-harum, ini kada. Bilang nasib sarwan bilang nong di hadapan laki salon pas di sini. Minyak angin betapal di sini bayah hendak meraki laki panas muha la haula wala quwwata illa billah. Ya apa ini kisahnya terbalik dunia. Apa jenang terbalik kalau terbalik. Sabar baca setelahnya bismillah. Jangan 10 dah ayo. Bersuci dan membersihkan tubuh dari najis. Bersuci dan membersihkan tubuh dari najis. Ayo. Hendaknya engkau selalu berusaha. Najis itu adalah kotor, tapi tidak setiap yang kotor itu adalah najis. Najis itu adalah kotor, tapi tidak setiap kotor itu adalah najis. Ayo. Hendaknya engkau selalu berusaha menghindari dari segala najis. Apabila tersentuh sesuatu darinya dalam keadaan basah, segeralah mencucinya. Apabila engkau dalam keadaan jinabah, hadas besar yang mewajibkan mandi. Janabah. Ayo, fabadir. Usahakan agar segera mandi. Janabah itu artinya hadas besar yang mewajibkan mandi. Ya imma bersenggama atau bagi orang yang balik atau bagi orang yang haid dan sebagainya. Nah, usahakan agar segera mandi. Jangan ditunda-tunda. Jangan langsung mandi aja, habis langsung mandi. Ayo. Sebab seseorang yang dalam keadaan janabah terjauh dari hadratullah subhanahu wa ta'ala. Matrud, diusir dari hadratnya Allah. Kada dapat rahmat Pak Jika Sepuleh. Jadi langsung mandi aja. Langsung mandi mengkawa. Dingin benar jar kayak apa? Lawan pulang di Batang jar. Bahari nata. Bahari di mana mandi? Nih. Melihat aja orang nih. Kananakan bahari mandi nih. Nah, di Batang menuh ini kalau kananakan kamar mandi di mana? Dalam kamar. Ada gampangan. Jadi bila aja nak mandi kawa, mun kedinginan pulang ada apa? Pemanasnya neta.
No, ada yang biru, ada yang habang. Biru separoh, habang separoh, hangat. Biru berataan dingin, habang berataan luyuh. Kenapa juga habang berataan? Ini ketujuh warna habang, itu diputar pas basubak kami. Melepuh langsung. Maka ada orang bayangkan dulu nang itu bangkak melepuh. Kan biasanya bibinian munnya melepuh kalau dikasai ya lawan odol Pepsodent. Nah, apa dikasain itu? Bangkak bawa ke rumah sakit. Ketawaan orang kadada orang. Iya, orang tuh sebelum masuk hammam tuh betakun dulu nang biru ini nang apa, nang habang ini nang apa. Jangan kada betakun. Ada juga orang masuk hammam nyarancak di jamban lah larut-larut aja kalau tuh kada mau kayak apa nih kada mau tinggalem anunya nang keluar tadi itu padahal limbah picik ranai nya kada bisa. Ini macal apa ini jar macal nang apa seorang kada bisa limbah picik ranai. Nah ya sudah sabar ya bukukus nang bukukus nih itu mie aja kan dirandam masak habang itu uma gas ayam basuh bak kami ya Allah. Sudah baca dah kasihan banget. Itulah sebabnya diharamkan atasnya berdiam di masjid dan membaca Al-Quran. Berdiam di masjid jangan menjunub, baca Quran jangan juga menjunub, masih junub. Nah, itu ayo. Diriwayatkan bahwa malaikat tidak memasuki rumah seseorang yang sedang dalam keadaan janabah. Dan apabila malaikat pergi, syaitan-syaitan pun masuk dari segala penjuru. Ini kayak ini aja. Amun kada malaikat nang hadir, setan nang datang. Itu aja. Perkumpulan toh guru, perkumpulan ya. Kita bawa kumpul ini. Mun kada malaikat nang umpat, setan toh. Mun ada setan, malaikat berjauh. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar duduk. Datang orang mencaci Sayyidina Abu Bakar. Dicaci, berdiam Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad diam aja. Yang kedua dicaci, berdiam pulang Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga dicaci, membalas Sayyidina Abu Bakar. Langsung berdiri Nabi Muhammad. Dan jauh Sayyidina langsung Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah kenapa? Kata Nabi Muhammad, ketika engkau dicaci dan engkau tidak membalas, disitulah malaikat turun. Dan itu semuanya bohong. Yang kedua, engkau dicaci, difitnah, kau tidak membalas. Tapi ketika engkau membalas, itulah syaitan datang dan saya tidak mau. Perkumpulan atau berkumpul duduk-duduk mun kada syaitan, malaikat. Syaitan, malaikat. Kada mau, kedua, kada mau. Tegampir, melatup. Tegampir, kada mau. Nah, itu. Ayo, terakhir. Jagalah agar engkau tidak makan atau tidur dalam keadaan janabah. Nah, jangan makan, jangan guring sedangkan kita dalam keadaan junub. Jangan benar. Kenapa? Agar tidak tersentuh bermacam-macam penyakit. Nah, jadi penyakit. Malah maaf, setelah berhubungan itu harus dicuci dulu. Karena kalau kada cuci jadi penyakit. Nah, itu. Ayo. Amun kada kau mandi bang dingin atau periannya kamar mandi di higa kamar mintuha, wah ada nyaman, wah mauk bener. Ini ada paham lalu kayak apa? Nah kayak apa caranya? Nih. Dan apabila belum sempat mandi segera, maka setidak-tidaknya cucilah kemaluan engkau lalu berwudu. Nah, tupang manunya wudu supaya hilang makruhnya. Wudu tadi itu nang menghilangkan makruhnya. Wudu tadi. Nah, hanya enak makan kada makruh lagi. Tapi mun nyenang masih ja makruh tetap. Tapi kanyang aja makruh tuh mungkin kanyang aja juga tapi makruh. Orang beriman tuh pian Pak Haji Kasbulai kenapa tertawa mesam-mesam gitu kenapa? Nih kayaknya teulang-pulang lang bahari. Makanya orang koler terlalu belum kada biasa bang mengisahkan kayak jadi belum cari bahasa nang
Apa tadi kisahnya lah? Orang-orang mukmin tuh Pak Haji Kasbulai kada minum, kada makan kecuali inya menjaga makanan yang masuk ke dalam perutnya itu dalam keadaan berwudunya. Sehingga ketika masuk suci jadi obat, kada jadi penyakit. Wudu harus hona. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Tarela seberatan hadratin Nabi Al-Fatihah.